Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siswa-siswi anak-anakku sekalian, kelas 9 SMP Negeri 48 Jakarta, sejenak sekilas saya akan menjelaskan tentang ujian praktek yang bertemakan tentang masalah salat jamak dan qashar. Terlebih dahulu kita harus mengerti apa jamak dan qashar itu. Jamak menggabungkan, qashar meringkas. Ada orang yang hanya menggabungkan tapi tanpa meringkas, tetapi ada pula yang digabungkan dua sholat menjadi satu waktu, tetapi juga diringkas. Baik, jamak menggabungkan dua sholat di dalam satu waktu. Satu contoh, kamu mengerjakan sholat maghrib dan isya di waktu maghrib. Atau sebaliknya, kamu mengerjakan sholat maghrib dan sholat isya di waktu isya. Boleh-boleh saja. Tinggal jika kamu mengerjakan sholat maghrib dan isya di waktu maghrib, berarti jamak takdim. Kalau kamu mengerjakan sholat maghrib dan isya di waktu isya, berarti jamak takhir. Begitu pula sholat zuhur dan sholat asar. Kalau mengerjakan sholat zuhur dan asar di waktu zuhur, maka disebut jamak takdim. Kalau mengerjakan sholat zuhur dan asar di waktu asar, maka jamak takhir. Walaupun jamak takhir, tetapi tetap yang didahulukan adalah sholat asarnya. Baru setelah itu sholat zuhur. Karena yang memiliki waktu saat itu. Anak-anakku sekalian, jamak dan qashar berarti kamu menggabungkan dua sholat sekaligus kamu meringkas sholat. Hanya saja ada dua waktu sholat yang tidak bisa diqashar, yaitu maghrib dan subuh. Contoh, jika kamu mengerjakan sholat maghrib dan isya dengan cara jamak dan qashar, lalu kemudian jamak takdim, maka kamu kerjakan sholat maghrib 3 rakaat. Setelah salam, tidak boleh ada jeda waktu, langsung berdiri mengerjakan sholat isya dengan 2 rakaat. Begitu pula kalau kamu mengerjakan dengan cara jamak takhir. Kamu mengerjakan sholat maghrib dan isya di waktu sholat isya. Maka yang dikerjakan sholat isya terlebih dahulu yang memiliki waktu 2 rakaat karena diringkas tadi qashar. Setelah itu salam, tidak boleh ada jeda waktu bicara, ngobrol ataupun dengan zikir. Langsung berdiri mengerjakan sholat maghrib dengan 3 rakaat. Kalau sekiranya kita mengerjakan sholat zuhur dan asar, sama. Zuhur dan asar kalau mengerjakan jamak takdim, walaupun diringkas, tetap zuhur 2 rakaat. Setelah salam langsung berdiri, sholat asar kemudian 2 rakaat pula. Jamak takdim. Kalau jamak takhir, maka kamu mengerjakan sholat zuhur dan asar di waktu asar. Mana yang lebih dahulu dikerjakan? Sholat asarnya terlebih dahulu 2 rakaat. Setelah itu baru sholat zuhur 2 rakaat. Tidak bermasalah kalau kita mendahulukan sholat asar baru sholat zuhur, karena yang memiliki waktu. Kalau sholat jamak takdim tidak masalah, kecuali tidak dalam keadaan musafir atau tidak dalam keadaan jamak dan qashar, kita tidak diperkenankan, tidak boleh mengerjakan sholat zuhur setelah sholat asar. Anak-anakku sekalian, adapun niatnya yang pertama, kalau kita mengerjakan sholat maghrib dan isya hanya jamak saja, tidak diqashar misalnya, maka niatnya usolli fardal maghribi 3 raka'atin majmu'an ilaihil isya lillahi ta'ala. Lalu mengerjakan sholat isya, usolli fardal isya'i 4 raka'atin majmu'an ma'al maghribi lillahi ta'ala, atau bijamak takhir lillahi ta'ala, bijamak takdim lillahi ta'ala. Sekali lagi untuk memperjelasnya, niat sholat jamak takdim maghrib dan isya, usolli fardal maghribi 3 raka'atin majmu'an ilaihil isya bijamak takdim lillahi ta'ala, atau usolli fardal isya'i 4 raka'atin majmu'an ilaihil maghribi atau ma'al maghribi bijama' takdim lillahi ta'ala.
Nah, itu sholat jamak. Kalau jamak takhirnya, ya tinggal diganti bijamaknya. Usalli fardal isya'i arba'a raka'atin majmu'an ilaihil maghribi bijamak takhirin lillahi ta'ala. Atau usalli fardal maghribi thalatha raka'atin majmu'an ma'al isya'i bijamak takhir lillahi ta'ala. Nah, ini niat sholat jamak baik takdim maupun takhir. Tinggal disesuaikan kalau mau sholat zuhur dan asar. Sama, tinggal dirubah sholatnya zuhurnya atau dengan maghrib. Tinggal dirubah saja. Adapun niat sholat jamak dan qashar, diringkas. Maghrib tidak bisa diringkas. Isya bisa 2 rakaat. Jadi kalau kita mengerjakan sholat jamak qashar dengan jamak takdim, usolli fardal maghribi thalatha raka'atin majmu'an ilaihil isya'i qashran bijamak takdim lillahi ta'ala. Tinggal ditambahkan qashran bijamak takdim lillahi ta'ala. Nanti ketika kita mengerjakan sholat isya'nya, usolli fardal isya'i raka'ataini, bukan arba'ah, tetapi raka'ataini karena diringkas. Raka'ataini majmu'an ma'al maghribi bijama qashran bijama takdim lillahi ta'ala. Qashran bijama takdim lillahi ta'ala. Tinggal disesuaikan ketika kita mengerjakan sholat zuhur dan sholat asyarnya. Kalau jamak takhir, ya tinggal kita balik saja. Yang jelas kita harus mengerti mana sholat yang bisa diringkas dan mana yang tidak. Yang tidak bisa diringkas hanya subuh dan maghrib, sementara yang lain bisa diringkas. Nah, demikianlah anak-anakku sekedar sekelumit penjelasan tentang tata cara sholat jamak dan takdim sebagai ujian praktek kita tahun ini. Saya dan segenap guru-guru agama serta guru-guru seluruhnya di SMP Negeri 48 Jakarta senantiasa mendoakan kamu semua agar kiranya Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, dan Allah berikan kesuksesan dalam setiap pelaksanaan baik ujian praktek, ujian nasional, ataupun tryout dan lain sebagainya. Semoga memperoleh nilai yang terbaik dan semoga seluruh siswi SMP Negeri 48 Jakarta akan mendapatkan hasil yang terbaik sehingga lulus 100% dengan membawa nama baik SMP Negeri 48 Jakarta. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.